wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestped Network, lalu pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara pada hari ini. Semoga dengan adanya acara rutin kita dilakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abdul Mukni selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan ada pembacaan doa, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir sebagai penutup dari acara akan pengenalan profil Bestped Network. Jadi untuk susunan kita acara pada pagi hari ini, kita masuk ke acara pertama, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Sabila. Kepada tempat dan waktu dipersilahkan. Cek, apakah suara saya kedengaran? Silahkan dimulai, Saudari Bila. Oke, terima kasih kepada Saudara Abdul. Sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihi lima u'lika wal hayatihi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila sirati al mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afdal indal hisab.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Ya Allah, ya Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang buat mudah. Jika Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahar, Zat yang maha pengampun. Kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, hingga ringankanlah jalan bila tiba saat yang Kau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudari Sabila. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita yang membaca ataupun yang mendengarkan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Questionnaire Overview. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand atau open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudara Hafiz, dipersilakan. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, Saudara Abdul. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk
melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sehingga kita masih mempunyai kesempatan untuk menonton webinar Ramadan pada kesempatan kali ini. Salawat sertakan salam kita tujukan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya memulai webinar Ramadan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Danuwiyoto yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan acara webinar pada kesempatan kali ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang overview Ether Channel. Jadi di sini tuh kita akan membahas apa-apa aja sih yang ada di dalam Ether Channel itu. Lalu operasinya gimana, cara mengonfignya, cara memverifikasinya, dan troubleshootingnya gimana. Jadi kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya yaitu Hafiz Zaitul Ismi dan bisa dipanggil Hafiz. Alamat saya Kecamatan Sintuk Tobagadang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendidikan yang saya tempuh sekarang yaitu di Bestpat Network yang berletakkan Tangerang di Cibodas dari tahun 2003 sampai sekarang. Untuk email hafiznrbaru3@gmail.com, terus Telegram hafiz_717. Nah, di overview Ether Channel itu kita akan membahas ini ya teman-teman. Yang pertama Ether Channel Operation, lalu Configure Ether Channel, lalu Verify and Troubleshoot Ether Channel. Ether Channel Operation. Jadi di sini tuh menjelaskan tentang Ether Channel teknologi. Apa sih yang disebut dengan Ether Channel itu? Ether Channel adalah suatu teknologi trunking yang digunakan oleh switch Cisco Catalyst, di mana sejumlah physical port pada device digabung menjadi satu jalur logika dalam satu buah port group. Fungsinya untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, router, ataupun server, dan jika salah satu port atau jalur rusak, maka port group akan tetap bekerja menggunakan jalur port atau port yang lain. Jadi Ether Channel itu menggabungkan beberapa physical link menjadi satu, dibentuk menjadi sebuah grup untuk meningkatkan bandwidth, dan bisa juga untuk menjadi cadangan jika salah satu physical link-nya rusak atau terkena masalah. Ether Channel juga menyediakan bandwidth yang lebih banyak. Terang-terang pada Ether Channel berada pada status forwarding semua atau blocking semua, karena STP memperlakukan semua terang pada Ether Channel sebagai satu terang. Saat Ether Channel berada pada status forwarding, maka switch akan melakukan load balance traffic pada semua terang, sehingga bandwidth yang tersedia jadi lebih banyak. Nah, jadi karena physical link yang dikumpulkan itu menjadi satu grup, ketika ada paket yang dikirimkan, maka paket tersebut akan dibagi-bagi sehingga bandwidth-nya terlihat seperti lebih tinggi, karena paket tersebut dibagi rata sehingga tidak membebankan physical link yang bekerja tersebut. Nah, Ether Channel adalah penggabungan beberapa link pada switch menjadi satu link secara virtual.
Tujuannya adalah untuk menggabungkan bandwidth yang tersedia dan juga untuk menyediakan ukuran physical redundancy. Dengan Ether channel, beberapa link di grup ke dalam sebuah port channel yang dapat dikonfigurasi pada interface virtualnya sesuai kebutuhan. Jadi, jikalau kita membuat Ether channel ini, jika kita mengonfig physical link tersebut atau port tersebut, kita nggak perlu mengonfignya per port ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke interface virtualnya yang satu grup tersebut. Nah, jadi ada beberapa skenario yang memerlukan lebih banyak bandwidth atau redundancy antar perangkat dibandingkan yang dapat disediakan oleh satu link. Beberapa link dapat dihubungkan antar perangkat untuk meningkatkan bandwidth. Namun, spanning tree protokol yang diaktifkan pada perangkat layer 2 seperti switch Cisco secara default akan memblokir link redundan untuk mencegah switching loop. Lalu diperlukan teknologi link aggregation yang memungkinkan link redundan antar perangkat tidak akan diblokir oleh STP. Teknologi itu dikenal sebagai Ether channel. Ether channel adalah teknologi link aggregation yang mengelompokkan beberapa link Ethernet fisikal menjadi satu link logikal. Jadi Ether channel ini digunakan untuk memberikan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan bandwidth, dan redundansi antara switch, router, dan server. Teknologi Ether channel memungkinkan untuk menggabungkan jumlah tautan fisik antar switch untuk meningkatkan kecepatan komunikasi switch to switch secara keseluruhan. Nah, lalu Ether channel awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik switch to switch local area network yang mengelompokkan beberapa port fast Ethernet atau gigabit Ethernet ke dalam satu saluran logis. Ketika Ether channel dikonfig, interface virtual yang dihasilkan disebut sebagai port channel. Interface fisik tersebut digabungkan menjadi interface channel port seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi seperti yang ada di gambar ini, yang satu interface ini digabung menjadi dua, maksimalnya sebenarnya ada 8. Jadi penggabungan physical link ini disebut dengan Ether channel. Lalu teknologi Ether channel memiliki banyak keunggulan, seperti sebagian besar tugas config dapat dilakukan pada interface Ether channel, bukan pada masing-masing port, sehingga memastikan konsistensi config di seluruh tautan. Jadi karena Ether channel ini kita juga meminimalisir kesalahan pada interface karena kita mengonfignya per channel port. Lalu Ether channel bergantung pada port switch yang ada, tidak perlu mengupgrade link ke koneksi yang lebih cepat dan mahal untuk mendapatkan bandwidth yang lebih banyak. Nah, karena adanya Ether channel ini kita juga bisa hemat karena tidak memerlukan banyak biaya untuk mendapatkan bandwidth yang lebih banyak. Kita hanya perlu menambahkan physical link dan membentuk Ether channel.
Lalu kelebihan Ether Channel, penyeimbangan beban terjadi antara link yang merupakan bagian dari Ether Channel yang sama. Lalu Ether Channel membuat agregasi yang dipandang sebagai satu port logikal ketika beberapa bundle Ether Channel ada di antara dua switch. STP dapat memblokir salah satu bundle untuk mencegah perpindahan loop. Ketika STP memblokir salah satu link redundan, ia memblokir seluruh Ether Channel. Ini memblokir semua port milik port Ether Channel tersebut. Jika hanya ada satu link Ether Channel, semua link fisik di Ether Channel aktif karena STP hanya melihat satu link logik. Lalu Ether Channel menyediakan redundansi karena keseluruhan link dilihat sebagai satu koneksi logis. Selain itu, hilangnya satu link fisik dalam channel tidak menyebabkan perubahan topologi. Nah, di Ether Channel pun memiliki batasan-batasan yang perlu kita ketahui, seperti jenis interface tidak dapat tercampur. Misalnya, kita menggabungkan fast Ethernet dengan gigabit Ethernet, maka Ether channelnya akan tidak terbentuk karena memiliki Ethernet yang berbeda. Lalu saat ini setiap Ether channel dapat terdiri dari hingga 8 port Ethernet yang dikonfigurasi secara kompatibel. Ether channel menyediakan bandwidth full duplex hingga 800 MB per second fast Ether channel atau 8 GB per second gigabit Ether channel antara satu switch dan switch atau host lainnya. Lalu switch Cisco Catalyst 2960 layer 2 saat ini mendukung hingga 6 Ether channels. Konfigurasi per anggota grup Ether channel individual harus konsisten di kedua perangkat. Jika port fisik di satu sisi dikonfigurasi sebagai terang, port fisik di sisi lain juga harus dikonfigurasi sebagai terang dalam VLAN asli yang sama. Selain itu, semua port di setiap link Ether channel harus dikonfigurasi sebagai port layer 2. Lanjut, setiap Ether channel memiliki interface channel port logis. Konfigurasi yang ditetapkan pada interface saluran port memengaruhi semua interface fisik yang ditetapkan ke interface tersebut. Lalu, Ether channel dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol, Port Aggregation Protocol atau lebih dikenal PAGP, atau Link Aggregation Control Protocol LACP. Protokol ini memungkinkan port dengan karakteristik serupa untuk membentuk saluran melalui negosiasi dinamis dengan switch yang bersebelahan. Nah, jadi Ether channel ini memiliki 3 protokol, yang satu PAGP, lalu LACP, dan ada satunya lagi yaitu protokol ON yang dimungkinkan untuk mengkonfig Ether channel statis atau tanpa syarat. PAGP ini Ether channel yang kepemilikan dari Cisco, dan sedangkan LACP
Dan sedangkan LACP merupakan standar terbuka yang digunakan oleh sebagian besar vendor. Lanjut, PIGP adalah protokol milik Cisco yang membantu pembuatan link Ether channel secara otomatis. Ketika tautan Ether channel dikonfig menggunakan PIGP, paket PIGP dikirim antara port berkemampuan Ether channel untuk menegosiasikan pembentukan channel. Ketika PIGP mengidentifikasi link Ethernet yang cocok, PIGP mengelompokkan tautan tersebut ke dalam Ether channel. Ether channel kemudian ditambahkan ke spanning tree sebagai satu port. Jadi PIGP ini pembuatannya secara otomatis dan memerlukan negosiasi dari protokolnya. Saat diaktifkan, PIGP juga mengelola Ether channel. Paket PIGP dikirim setiap 30 detik. PIGP memeriksa konsistensi, konfigurasi, dan mengelola penambahan dan kegagalan link antara dua switch. Ini memastikan bahwa ketika Ether channel dibuat, semua port memiliki tipe konfigurasi yang sama. Lalu di Ether channel ini, semua port wajib memiliki speed, duplex, dan VLAN yang sama. Setiap modifikasi port setelah pembuatan channel juga dapat mengubah semua port channel lainnya. Nah, PIGP membantu membuat link Ether channel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing sisi dan memastikan bahwa link tersebut kompatibel sehingga link Ether channel dapat diaktifkan bila diperlukan. Mode untuk PIGP sebagai berikut. Yang pertama itu ada on. Mode ini memaksa interface untuk menyalurkan membuat channel tanpa PIGP. Interface yang dikonfigurasi dalam mode aktif tidak bertukar paket PIGP. Lalu ada juga PIGP desirable. Mode PIGP ini menempatkan interface dalam keadaan negosiasi aktif, yang mana interface tersebut memulai negosiasi dengan interface lain dengan mengirimkan paket PIGP. Lalu ada juga PIGP auto. Mode PIGP ini menempatkan interface dalam keadaan negosiasi pasif, yang mana interface merespon paket PIGP yang diterimanya, namun tidak memulai negosiasi. Jadi perbedaannya dalam PIGP on, jika mode on ini dia memaksa interface untuk membuat channel tanpa PIGP. Lalu kalau desirable, dia memulai negosiasi dengan interface lain dengan mengirimkan paket PIGP. Dan perbedaan dari auto, dia merespon paket PIGP yang diterimanya namun tidak memulai negosiasi PIGP. Mode ini harus kompatibel di setiap sisi. Jika satu pihak dikonfigurasikan untuk berada dalam mode otomatis, maka ditempatkan dalam keadaan pasif, menunggu pihak lain untuk memulai negosiasi Ether channel. Jika pihak lain juga disetel ke otomatis, negosiasi tidak pernah dimulai dan Ether channel tidak terbentuk. Jika semua mode dinonaktifkan dengan menggunakan perintah on, atau jika tidak ada mode yang dikonfig, maka Ether channel dinonaktifkan. Mode on secara manual menempatkan interface di Ether channel
tanpa negosiasi apapun. Tidak ada ini hanya berfungsi jika sisi lainnya juga diaktifkan. Jika di pihak lain diatur untuk menegosiasikan parameter melalui PGP, tidak ada bentuk Ether channel karena pihak yang diatur ke mode aktif tidak melakukan negosiasi. Tidak ada negosiasi antara kedua switch, berarti tidak ada pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua link di Ether channel berakhir di sisi lain, atau ada kompatibilitas PGP di switch lain. Nah, seperti ini adalah contoh dari PGP. Nah, ini adalah PGP mode setting example. Ini contohnya. Jadi, tabel tersebut menunjukkan berbagai kombinasi mode PGP pada switch 1 dan switch 2, serta hasil pembentukan saluran yang dihasilkan. Jikalau switch 1 memakai mode on dan switch 2-nya on, maka Ether channel-nya akan terbentuk. Namun jika switch 1 memakai mode on, lalu switch 2-nya memakai disable atau auto, maka Ether channel-nya tidak akan terbentuk. Dan lalu disable dengan disable, maka akan terbentuk disable auto, terbentuk, auto disable terbentuk, lalu auto tidak terbentuk. Jadi tabel ini sangat diperlukan jika teman-teman ingin membuat Ether channel, maka ini sangat dibutuhkan. Lalu lanjut, LACP operation. LACP adalah bagian dari spesifikasi IEEE yang memungkinkan beberapa port fisik digabungkan untuk membentuk satu logical channel. LACP memungkinkan switch untuk menegosiasikan bundle otomatis dengan mengirimkan paket LACP ke switch lainnya. Ia melakukan fungsi yang mirip dengan PGP dengan Cisco Ether channel. Karena LACP adalah standar IEEE, LACP dapat digunakan untuk memfasilitasi Ether channels di lingkungan multi-vendor. Pada perangkat Cisco, kedua protokol tersebut didukung atau bisa dapat dilakukan dengan LACP. LACP memberikan manfaat negosiasi yang sama seperti PIGP. LACP membantu membuat link Ether channel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing sisi dan memastikan bahwa keduanya kompatibel sehingga link Ether channel dapat diaktifkan saat diperlukan. Mode untuk LACP adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu ada mode on. Mode ini sama seperti yang PGP. Mode ini memaksa interface untuk membuat channel tanpa LACP. Interface yang dikonfig dalam mode aktif tidak bertukar paket LACP. Lalu LACP aktif. Mode LACP ini menempatkan port dalam status negosiasi aktif. Dalam keadaan ini port memulai negosiasi dengan port lain dengan mengirimkan paket LACP. Mode ini sama dengan PGP disable tadi. Lalu LACP pasif. Mode LACP ini menempatkan port Mode LACP ini menempatkan port dalam keadaan negosiasi pasif. Dalam keadaan ini, port merespon paket LACP yang diterimanya tetapi tidak memulai negosiasi paket LACP. Mode ini juga sama dengan PGP auto tadi.
Lalu lanjut. Nah, seperti tabel tadi, namun bedanya ini adalah tabel dari LSCP. Sorry. Ini adalah tabel dari LSCP, itunya salah judulnya. Tabel tersebut menunjukkan berbagai kombinasi mode LSCP pada switch 1 dan switch 2, serta hasil pembentukan channel yang dihasilkan. Jika switch 1 lalu switch 2-nya on sama on, maka ether channelnya akan terbentuk. Lalu jika switch 1-nya on, namun switch 2-nya aktif atau pasif, maka ether channelnya tidak terbentuk. Lalu jika aktif dengan aktif, ether channelnya akan terbentuk. Lalu aktif dengan pasif masih terbentuk, dan pasif dan aktif masih terbentuk, lalu pasif dan pasif tidak terbentuk. Lalu lanjut configure ether channel. Jadi di sini tuh kita akan menjelaskan bagaimana sih cara mengkonfig ether channel. Jadi jika kita mau membentuk ether channel, maka kita memerlukan syarat-syarat yang harus memenuhi syarat untuk membuat sebuah ether channel. Syarat-syarat yang harus dimiliki untuk membuat sebuah ether channel seperti ether channel support. Jadi ether channel support itu semua interface Ethernet harus mendukung ether channel tanpa persyaratan bahwa interface harus berdekatan secara fisik. Lalu speed dan duplexnya, konfigurasi semua interface di ether channel agar beroperasi pada kecepatan yang sama dan mode duplex yang sama. Jadi jika kita mau membentuk ether channel itu, kita harus memiliki speed yang sama dan duplexnya yang sama. Lalu pencocokan VLAN, semua interface dalam paket ether channel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfig sebagai trunk atau dikonfig sebagai trunk. Lalu range of VLAN, ether channel mendukung rentang VLAN yang diizinkan sama di semua interface dalam ether channel trunking. Jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama, interface tidak akan membentuk ether channel meskipun disetel ke mode otomatis atau mode yang diinginkan atau disable. Lalu lanjut. Jadi gambar yang di bawah itu menunjukkan contoh syarat-syarat yang memenuhi. Switch 2 dan switch 1-nya itu memiliki speed yang sama, duplexnya sama, dan memiliki VLAN yang sama. Lalu jika pengaturan ini harus diubah, konfigurasikan dalam mode konfigurasi interface channel port. Konfigurasi apapun yang diterapkan pada interface channel port juga memengaruhi interface individual. Namun, konfigurasi yang diterapkan pada interface individual tidak memengaruhi interface channel port. Oleh karena itu, membuat perubahan config pada interface yang merupakan bagian dari link ether channel dapat menyebabkan masalah kompatibilitas interface. Jadi, jika kita sudah membuat ether channel, lalu kita mau mengotak-atik konfigannya, kita harus mengonfignya tuh per interface channel portnya. Karena jika tidak per channel itu,
dapat menyebabkan masalah kompatibilitas interface-nya. Lalu saluran port dapat dikonfigurasi dalam mode akses, lalu mode terang, atau pada port yang dirutekan. Lanjut, LSCP configuration example. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk mengonfigurasi Ether channel dengan LSCP, yaitu memerlukan 3 langkah seperti berikut. Langkah yang pertama yaitu tentukan interface yang membentuk grup Ether channel menggunakan perintah mode konfigurasi global interface, range interface. Kata kunci range memungkinkan teman-teman memilih beberapa interface dan mengonfignya secara bersamaan. Lalu langkah kedua, buat interface channel port dengan perintah aktif mode pengenal grup channel dalam mode konfigurasi range interface. Pengidentifikasi menentukan nomor channel group. Kata kunci mode aktif mengidentifikasi ini sebagai konfigurasi LSCP Ether channel. Lalu selanjutnya langkah ketiga, untuk mengubah setelan lapisan 2 setelan settingan layer 2 pada interface port channel, masuk ke mode konfigurasi interface port channel menggunakan perintah interface port channel diikuti dengan pengidentifikasi interface-nya. Seperti contoh interface port channel 1. Dalam contoh C1 dikonfigurasi dengan LSCP Ether channel saluran port dikonfigurasi sebagai interface terang dengan VLAN yang diizinkan yang ditentukan. Nah, seperti gambar cara mengonfig Ether channel itu menggunakan LSCP. Pertama itu kita memilih interface-nya menggunakan interface range supaya kita bisa mengonfignya secara keseluruhan. Jadi pertama interface range space Ethernet 01 sampai 2, lalu kita memberi namanya channel group 1 mode aktif. Jadi mode aktif ini seperti yang di penjelasan tadi, mode aktif ini memulai negosiasi. Lalu untuk mengubah settingan layer 2-nya, kita masuk ke interface port channel yang telah kita buat, lalu kita bikin mode terang, lalu izinkan terang VLAN 1220 seperti contoh tersebut. Lalu lanjut, verify and troubleshoot Ether channel. Jadi di sini kita akan membahas cara-cara memverifikasi Ether channel dan jikalau ada kesalahan, bagaimana cara troubleshootingnya. Nah, saat teman-teman mengonfig device di network, teman-teman harus memverifikasi konfigan teman-teman. Jika ada masalah,
eh, kalian juga harus bisa memecahkan masalah dan memperbaikinya. Jadi ada sejumlah komen untuk memverifikasi config dalam Ether channel. Yang pertama, komenannya show interface port channel. Nah, jadi fungsi show interface port channel ini menampilkan status umum interface saluran interface port channel. Lalu komenan yang kedua, show Ether channel summary. Jadi dalam komenan ini berfungsi untuk menampilkan satu baris informasi per port channelnya. Lalu ada komenan yang ketiga, yaitu komennya show Ether channel port channel, yaitu memiliki fungsi untuk menampilkan informasi tentang interface port channel tertentu sesuai pengidentifikasinya. Lalu komenan yang keempat, show interface Ether channel, ini fungsinya dapat memberikan informasi tentang peran interface di grup fisik Ether channel. Lalu lanjut, semua interface dalam Ether channel harus memiliki config, speed, dan duplex yang sama. VLAN asli dan yang diizinkan pada trunk, dan akses VLAN pada port akses. Memastikan konfigurasi ini akan secara signifikan mengurangi masalah jaringan terkait Ether channel. Masalah umum Ether channel meliputi hal berikut. Yang pertama, masalah umum dalam Ether channel itu port yang ditetapkan di Ether channel bukan bagian dari VLAN yang sama atau tidak dikonfig sebagai trunk. Port dengan VLAN asli yang berbeda tidak dapat membentuk Ether channel. Lalu masalah yang kedua tuh trunking dikonfigkan pada beberapa port yang membentuk Ether channel, namun tidak semuanya. Teman-teman tidak disarankan untuk mengkonfig pada mode trunking pada masing-masing port yang membentuk Ether channel. Saat mengonfig trunk di Ether channel, verifikasi mode trunking di Ether channel. Lalu, jika range VLAN yang diizinkan tidak sama, maka port tidak akan membentuk Ether channel, meskipun PGP-nya diset ke mode otomatis atau yang desirable. Lalu masalah selanjutnya yaitu opsi negosiasi dinamis untuk PGP dan LSCP tidak dikonfig secara kompatibel di kedua ujung Ether channel. Lalu lanjut pada gambar yang di bawah, interface Ethernet 0/1 dan flash Ethernet 0/2 pada switch 1 dan switch 2 dihubungkan dengan Ether channel. Namun Ether channel tidak beroperasi. Seperti gambar. Maka cara men-troubleshootnya, kita perlu melalui langkah-langkah untuk
troubleshoot Ether channel. Langkah pertama yaitu kita harus memverifikasinya dengan melihat informasi ringkasan Ether channel dengan memakai output dari komen show Ether channel summary yang akan menunjukkan bahwa Ether channel tidak aktif. Nah, jadi terlihat di sini jika Ether channelnya tersebut sudah aktif, maka protokolnya akan terlihat di sini. Namun karena Ether channelnya tidak aktif, maka seperti yang kita lihat di sana tidak memiliki protokol. Lalu lanjut, langkah yang kedua itu kita lihat konfigurasi port channelnya, yaitu kita memakai komen show run begin interface port channel. Keluaran yang lebih detail menunjukkan bahwa ada mode PIGP yang tidak kompatibel yang dikonfigurasi pada switch 1 dan switch 2. Nah, jadi seperti tabel yang ada pada PIGP tadi, jadi di sini tuh kesalahannya dia memakai mode on dan mode disable. Nah, seperti tabel tadi, mode on dan disable itu tidak dapat disatukan untuk membuat sebuah Ether channel. Jika kita memakai mode on dan disable, maka Ether channelnya tidak akan terbentuk. Lalu selanjutnya, langkah yang ketiga, perbaiki kesalahan konfigurasi untuk memperbaiki masalah ini. Mode PIGP pada Ether channel diubah ke yang disable. Lalu, Ether channel dan STP harus saling beroperasi. Karena alasan ini, urutan pemasukan perintah terkait Ether channel adalah penting. Itulah sebabnya teman-teman melihat interface port channel 1 dihapus dan kemudian ditambahkan kembali dengan perintah channel group, bukan diubah secara langsung. Jika seseorang mencoba mengubah config secara langsung, kesalahan STP menyebabkan port tersebut masuk ke status pemblokiran atau R disable. Nah, jadi terlihat di sini C1 ini mengonfig interface port channel 1, yaitu rentangan dari fast Ethernet 01 sampai 2. Jadi port channelnya dihilangin dulu, lalu membuat port channel yang baru dan memakai mode disable seperti pada tabel tadi. Jikalau disable dengan disable, maka Ether channelnya akan terbentuk. Lalu no shutdown, exit, dan dilanjutkan dengan interface range fast Ethernet 01 sampai 2 dan membuat channel group 1, mode disable, no shutdown. Lalu interface-nya dibikin ke dalam mode terang agar STP-nya tidak membuat switching loop yang akan menyebabkan terjadinya badai siaran, badai broadcast. Lalu lanjut, langkah keempat yaitu kita perlu memverifikasi Ether channel yang beroperasi.
Ether channel sekarang aktif sebagaimana diverifikasi oleh output dari perintah show Ether channel summary. Jadi dari langkah-langkah yang tadi kita mengeceknya lagi, maka akan terlihat di sini karena kita memakai mode PIGP, maka kelihatan protokolnya karena kita sudah memakai protokol yang ditentukan oleh PIGP untuk membuat Ether channel. Nah, jadi materinya sudah habis dan saya ingin menunjukkan sebuah lab agar teman-teman lebih mengerti mengenai Ether channel. Jadi saya di labnya tersebut saya akan menunjukkan cara untuk membuat sebuah Ether channel. Nah, udah, ya udah masuk ke apa ini? Jadi di sini saya akan mengambil 3 switch dan lalu memasangkan 3 PC. Dan jika kita kabel yang dipakai itu untuk switch ke switch itu kita memakai copper crossover, dan di sini kita membuat Ether channelnya 2 kabel saja. Dan sedangkan jika kita memakainya dari switch ke PC, kita memakai kabel copper strike through kabel. Terus nah lanjut kita setup IP-nya dulu. Jadi di sini IP-nya saya isi asal-asalan aja.
192.168.10.11. Lalu yang ini kita isi 192.168.10.12. Lalu selanjutnya kita isi 192.168.10.13. Nah, sudah diisi. Maka yang pertama-tama itu kita perlu membuat VLAN-nya. Jadi kita membuatnya dari switch enable, terus configure terminal. Untuk menandainnya kita bikin aja, yang untuk pertama ini kita beri aja hostname-nya, hostname switch 1. Lalu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/5. Dan selanjutnya kita atur switch port-nya. Dan kita bikin VLAN-nya. Sudah. Lalu selanjutnya seperti itu ke switch yang lain. Kita beri hostname switch 2. Masuk ke interface 0/5. Switch port mode access. Lalu switch port akses VLAN 10. Akses VLAN 10. Sudah. Lalu selanjutnya switch yang ketiga. Double configure terminal. Lalu beri hostname buat nandain. Hostname switch 3. Lalu masuk ke interface yang tadi, interface FL5. Ini interface-nya ngarah ke PC semua ya. Lalu switch port mode akses. Lalu bikin VLAN-nya. Switch akses VLAN 10. Nah, sudah. Nah, jadi buat contoh yang pertama mungkin kita akan bikin channel grup di sini dulu. Buat kita akan bikin contoh yang PGP. Yang PGP saya akan buat yang di atas, yang dua ini. Yang pertama-tama kita masuk ke interface-nya. Pertama kita masuk ke interface-nya, yaitu interface range fast Ethernet 0/1/2. Dan kita harus mengatur modenya menjadi mode terang. Switch port mode terang.
Nah, sudah. Lalu buat sini aja dulu. Nah, di sini sama juga kita harus ngaturnya ke mode terang. Masuk dulu ke interface range FA interface range terus Ethernet 0 1 strip 2, lalu switch mode terang, switch port mode terang. Nah, lalu lanjut kita akan bikin Ether channelnya. Maka kita masuk ke interface itu, interface range face Ethernet 0/1 strip 2 1 strip 2 Ether. Lalu selanjutnya kita bikin protokolnya, channel protokol PIGP. Selanjutnya kita bikin channel grupnya ya, dan modenya. Channel grup 1. Channel grup 1 kita bikin mode disable. Mode disable. Mode disable. Nah, sudah yang buat di switch 1. Lalu yang di switch 3-nya sama juga. Kita masuk ke interface range face Ethernet 0/1 strip 2. Lalu selanjutnya sama seperti tadi kita bikin channel protokolnya, protokol PGP, dan channel grupnya serta modenya. Grup 1 desirable. Nah, sudah teman-teman. Nah, ini lagi booting. Kita cepetin aja. Nah, di sini udah kelihatan tandanya bahwa udah hijau semua, menandakan bahwa Ether channelnya sudah terbentuk. Nah, jadi yang ini itu adalah mode dari disable. Lalu selanjutnya mungkin saya akan bikin yang 2 ini. Untuk yang mode LICP. Nah, untuk memverifikasinya dulu mungkin kita akan melihat komandannya. Do show Ether channel Ether channel summary. Nah, terlihat di sini bahwa protokolnya sudah terbentuk, maka Ether channel ini sudah terbentuk dengan memakai mode PIGP. Selanjutnya kita akan memakai mode LICP dari switch 1 ini ke switch 2. Kita config dulu di sini. Yang sini dulu kita bikin mode terang. Interface-nya interface range FA 0/1 2. Lalu switch mode terang. Sudah. Lalu selanjutnya di sini interface-nya kita bikin mode terang juga. Interface range FA 03 dan 4.
dan kita bikin switch port mode terang. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita masukkan komandannya untuk membuat Ether channelnya. Nah, kita masuk ke interface range-nya. Interface range Fast Ethernet 0/3 range 4. Kita bikin channel protokolnya seperti tadi. Channel protokol LSCP, enter. Lalu kita bikin channel grupnya. Channel group 2. Kita bikin mode aktif aja. Mode aktif. Oke, sudah untuk yang di switch 1. Lalu selanjutnya yang di switch 2 kita bikin seperti tadi. Kita masuk ke interface-nya. Interface range Fast Ethernet 0/3 0/1 range 2. Lalu selanjutnya kita bikin channel protokolnya. Channel protokol LCP. Dan kita bikin channel groupnya. Channel group 2 mode aktif. Nah, merah-merah ini menandakan lagi booting. Kita percepat aja. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa udah hijau semua, menandakan bahwa sudah aktif Ether channelnya. Tapi untuk verifikasi kita lihat do show Ether channel summary. Nah, di sini kelihatan protokolnya LCP. Menandakan bahwa Ether channelnya sudah terbentuk dengan memakai mode LICP dengan protokol LICP. Lalu selanjutnya kita akan bikin yang di sini dengan mode on atau dengan pertama-tama seperti tadi kita masuk ke interface-nya. Interface range FA03/4 dan kita bikin mode terang di switch 3 seperti itu juga. Interface range FA0/3/4 kita bikin mode terang juga. Lalu kita masukkan komandannya. Kita masuk ke interface Fast Ethernet 0/3/4 dan yang mode ini langsung memakai mode on dan langsung bikin channel group. Channel group 3. Udah mode on. Oke, sudah. Lalu untuk switch 3-nya kita buat seperti itu juga. Interface range 0/3 range 4. Langsung bikin channel group 3 mode on. Nah, ini sedang melakukan booting, kita percepat lagi. Nah, maka 3 port channel yang kita bentuk sudah terbentuk, dan yang ini memakai mode PGP,
yang ini LCP, dan yang terakhir mode on. Coba kita cek dulu. Do show Ether channel summary. Nah, kelihatannya di sini yang di grup 3 ini tidak memakai protokol karena mode on ini kesannya memaksa karena jadi protokolnya tidak ada. Nah, jadi tadi itu adalah langkah-langkah untuk membuat Ether channel di Cisco Packet Tracer. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama kita memakai PIGP dengan mode disable, lalu yang kedua kita memakai LSCP dengan mode aktif, lalu terakhir dengan mode on yang tidak memerlukan protokol. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk materi webinar Ramadan pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada rekan saya, Muhammad Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafiz karena telah menyampaikan materinya sangat menarik. Tanpa terasa kita telah sampai di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand atau open mic atau dapat melalui chat room. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilahkan.
Apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan cara ini. Baiklah, selanjutnya sebagai penutup dari acara hari ini yaitu pengenalan profil Bestpad Network yang akan disampaikan oleh Saudari Sabrina. Pada Saudari Sabrina, silakan. Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan profil Bestpad Network. Jadi, Bestpad Network atau BPN ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. BPN ini penuh dengan experience dan technical muda, dan kita memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan service untuk planning, implementation, dan maintenance, serta mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Layanan untuk training dan pembelajaran kita yaitu ada Mikrotik, Cisco, Juniper, HTC, dan Huawei. Bisa
Selanjutnya, kita juga melayani untuk konsultasi solusi network, pelatihan training, dan solusi untuk data center. Selanjutnya kita juga ada project di mana terdapat bangunan untuk maintenance, support untuk petempat, monitoring, help desk, assessment, dan improvement. Ada juga training, training soft skill, exam, dan certification. Terus juga BPN ini adalah solusi langkah pertama dalam planning, mengembangkan monitoring, mengontrol, maintenance, audit. Terus juga ada development, terdapat konsultan, IT data center facility, IT enterprise solution, dan data center sipil. Untuk classroom ada training in-house dan training online. Di sini juga ada tim profesional dari Bestcloud Network, yaitu ada Bapak Danuyoto, selaku network konsultan, trainer, network engineer, dan network planning dan design. Dan ada Mas Damar juga, ada Mas Eri. Selanjutnya ada tim support team dari Bestcloud Network, yaitu ada Mas Mas Angga, Mas Aldi, Mas Rizky, dan Mbak Manda. Oh, ini ada lagi ya, tim support dari BPN, yaitu ada Mas Agam dan Mas Fahmi. Selanjutnya, tim admin Bestcloud Network, yaitu ada Bu Ernawati, Bu Setiawati, dan Mbak Febi dan Mbak Sabrina Zafira. Selanjutnya, di foto pertama ini ada kunjungan dari Pak Ono Webputbo, yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia yang aktif mengembangkan Linux dan RT/RWNet. Di foto kedua ini ada foto bersama dari tim BPN. Di foto ketiga ini ada kunjungan dari Pak Moses Huawe selaku Direktur API Indonesia. Selanjutnya, bisnis partner kita yaitu ada PT Topaz Optical Perdasa yang provide spesialis kabel teknologi konsultan. Selanjutnya ada Flashcom untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Selanjutnya ada API, yaitu penyedia service data center, diantaranya ada audit data center, sertifikasi audit data center, konsultan data center, atau data center, dan kursus IT training. Kita juga bekerja sama dengan vendor seperti Cisco, Mikrotik, Luigi, Fortinet, Juniper, Huawei, dan H3C. Di sini juga ada surat dukungan dari IPA. Selain untuk data center ada Kominfo, Kemendagri, OIKN, Kemhan, IKN, dan PDT Batam. Selanjutnya itu klien dari pemerintahan ada BSSN, Mabes Polri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, dan DJP. Selanjutnya itu ada event nasional yang pernah kita ikuti, yaitu ada PON Papua di tahun 2020. Selanjutnya ada Peparnas Papua di tahun 2021, ASEAN Para Games 2018, G20 2022, Karnaval, dan terakhir ada di ASEAN Indonesia di tahun 2023. Klien kita dari Badan Usaha Milik Negara ada Telkom Prima Cipta Sertitia, Telkom Indonesia, PINS, PLN, Telkomsel, ASDP, Pertamina International Shipping, Wika, atau PT Wijaya Karya. Selanjutnya klien kita dari Telco dan ISP, yaitu ada Lintas Sarta,
3. Jago Network, CloudHost, ID CloudHost, Indosat Uridu, Startcom, Telenet, Visionet, Phoenix, Artajasa, Elga Network, dan Servio. Selanjutnya, klien pembelajaran kita ada di SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolahan ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indonesia, PENS, dan UIN. Selanjutnya, klien training center kita yaitu ada Global Edu, Inisindo, Dikai, Multimatics, dan NQI. Selanjutnya, klien kita di enterprise yaitu ada CFLD, Watsons, Alto, Ria Busana, KPI, Ebara, Jakarta Internasional, Container Terminal, Teleperformance, dan selanjutnya ada klien kita dari sistem integrator, ada Sistem.com, NTT, PAA, NERA, Metrocom, SIP, Sutet, dan PT Galaxy Data Indonesia. Di sini juga ada klien prinsipal kita, ada Nokia, Patrice, sama Fujitsu. Selanjutnya, klien dari finansial kita ada Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank Cimniaga, Bank Indonesia, Mizuho, Bank BRI, dan OJK. Di sini juga terdapat dokumentasi dari proyek yang pernah kita ikuti, ada training center, ada training center online dan offline ya. Sini juga ada. Jadi, bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar networking, bisa langsung hubungi web, atau email, atau sosial media BPN. Atau bisa jadi nih, rekan-rekan sekalian yang ingin berkunjung atau ingin bersilaturahmi bisa langsung ke alamat yang tertera. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke host